Hukum akikah. Dari Salman bin Amir Ad-Dabbi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap anak laki-laki yang lahir harus diakikahi, maka sembelihlah akikah untuknya dan hilangkan gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara akikah. Tata cara akikah dilakukan pada hari ke-7 bila belum terlaksana karena beberapa uzur, bisa dilakukan pada kelipatan 7 lainnya. Proses penyembelihan disunahkan ketika fajar menyingsing. Untuk syarat kambing, yakni 2 untuk anak laki-laki dan 1 untuk anak perempuan dengan kondisi sehat dan tidak ada cacat. Diperbolehkan juga dengan mencukupkan diri dengan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Waktu yang dianjurkan, hukum akikah hari ke-7. Bila keluarga dalam keadaan fakir, maka tidak diperintahkan untuk akikah. Waktu hukum akikah adalah dalam keadaan berkecukupan, maka akikah masih tetap jadi perintah bagi orang tuanya. Alhasil, hukum akikah setelah dewasa menjadi gugur karena merupakan tanggung jawab orang tua dan bukan anak. Terlebih, hukum akikah berlaku saat memasuki waktu yang dianjurkan. Keadaan keluarga saat bayi berusia 7 hari. Fattaqullaha mastata'tum wasma'tu wa'atibu wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa syuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatilah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kefikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. 2. Syarat-syarat dalam memilih hewan untuk akikah. Tata cara akikah dalam Islam menganjurkan hewan kurban untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikah. Umur dari hewan ternak ini pun tidak boleh kurang dari setengah tahun. 3. Membagi daging hewan hasil akikah. Dalam tata cara akikah, menurut agama Islam, daging akikah yang sudah disembelih harus dibagikan kepada para tetangga dan kerabat. Namun, terdapat perbedaan antara daging hasil akikah dengan daging kurban dalam bentuk pembagiannya. Daging akikah harus diberikan dalam keadaan yang sudah matang, tidak boleh masih dalam kondisi mentah, layaknya daging kurban. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, sunahnya 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Ya, dimasak tanpa mematahkan tulangnya, maka lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ke-7. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang yang memiliki hajat dan keluarganya juga disunahkan untuk mengkonsumsi daging akikah, sementara sepertiga daging lainnya diberikan pada tetangga dan fakir miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 8, mereka memberi makan orang miskin, anak yatim, dan tawanan dengan perasaan senang. 4. Memberi nama anak pada saat akikah. Dalam tata cara akikah, pada saat menyelenggarakannya disunahkan juga untuk mencukur rambut si bayi dan memberinya nama yang memiliki arti yang baik, karena nama yang baik kelak akan mencerminkan perilaku serta akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lingkungan sekitarnya. 5. Prosesi mencukur rambut pada saat akikah. Mencukur rambut adalah salah satu hal yang terdapat dalam tata cara akikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan agar melakukan cukur rambut
pada anak yang baru lahir di hari ketujuhnya. Dalam tata cara akikah menurut Islam, tidak terdapat hadis yang menjelaskan bagaimana seharusnya mencukur rambut si anak. Namun yang jelas, pencukuran harus dilakukan dengan merata. 6. Bacaan doa saat menyembelih hewan akikah. Berikut adalah bacaan doa yang harus dilafazkan ketika melakukan penyembelihan terhadap hewan akikah. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Artinya, dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. 7. Bacaan doa bagi bayi yang diakikahkan. Berikut ini adalah bacaan doa bagi anak yang sedang diakikah. U'izzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. Saya berlindungkan engkau, wahai bayi, dengan kalimat Allah yang prima dari tiap-tiap godaan setan serta tiap-tiap pandangan yang penuh kebencian. Yang membiayai akikah. Sudah jelas bahwa anak adalah tanggung jawab orang tua. Maka dengan itu prosesi akikah seorang anak menjadi tanggung jawab penuh kedua orang tuanya. Namun diperbolehkan jika nanti dalam prakteknya prosesi akikah dibiayai oleh orang selain orang tua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Jika si anak diakikahi oleh kakeknya atau saudaranya atau yang lainnya, maka ini juga boleh, tidak diisyaratkan harus oleh ayahnya atau dibiayai sebagiannya. Ikhtisar min al-jawab lil mar'ah. Dalil-dalil dasar melakukan akikah. Di bawah ini terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunnahnya melaksanakan akikah bagi anak yang baru lahir. Dari Samurah bin Jundah, Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Dari Salman bin Amir Ad-Dakhbi, Rasulullah SAW bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Fatimah binti Muhammad, ketika melahirkan Hasan, Rasulullah SAW bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Al-Baihaqi. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Amr bin Shu'aib, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing dan sama untuk perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ahmad. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, mengakikahi Hasan dan Husain dengan 1 kambing dan 1 kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.